penyampaian pesan. Kelihatan lagi teman-teman? Halo, slide kelihatan? Kelihatan. Oke. Komunikasi adalah penyampaian pesan. Ada yang menyampaikan lagi selain itu? Selain penyampaian pesan? Pertukaran informasi. Pertukaran informasi. Ada lagi? Oke, yang jawab penyampaian pesan tadi siapa? Aku ingin tahu. Saya, Pak. Siapa nama? Halo. Saya Alfian. Alfian dari kelas? Iko A2. Iko A2, terus Alfian dari? A2. Sama. Iko A2, Alfian A2. Oke, kalau Iko tadi penyampaian informasi. Terus Alfian, penyampaian apa? Pesan. Yang lain? Ada lagi? Cuma itu aja? Nah, itu penyamaan makna, Pak. Penyamaan makna itu siapa yang jawab ini? Muhammad Bagas Pramono. Bagas, penyamaan makna. Kalau makna berbeda, kenapa Bagas? Apakah bisa dikatakan komunikasi, Gas? Seperti itu, Pak, terjadi noise, Pak. Oke, terjadi noise. Ada lagi? Ayo, yang lain? Jadi ngajarin adik didik sampai dikira 16. Ngajarin didik-didik aneh. Tapi yang lain akhirnya rugi tidak masuk. Kalau anak satu sampai kemarin berapa itu? 50-an, waduh, di online. Tapi tak tunda karena satu hal. Oke, lanjut aja ya. Jadi komunikasi itu kunci kesuksesan seseorang saat menjalin hubungan dengan siapapun. Pasangan, keluarga, kerabat, teman, pergaulan, mitra, kerja, bisnis, atasan, bawahan, profesional, atau pelanggan. Jadi yang Pak Ugo sampaikan di Bagas tadi, misalkan penyamaannya tidak sama, permasalahan akan menjadi noise. Jadi di sini kalau sudah noise, jadi nggak sukses itu namanya komunikasi. Jadi untuk menjalin hubungannya juga tidak bagus. Bentrok dengan pasangan itu ya pacar kalian. Ada komunikasi nih tukarannya berarti komunikasi ini gak matang, Pak. Ya. Dengan kerabat, keluarga, dengan ayah ibu nggak cocok, kayak dikarani ngalor mayu ngidul mayu ngetan. Dengan teman di grup sudah dikasih tahu, masih aja tahu banyak terus tanya terus. Ya sampai gerogeten. Sepergaulan, mitra kerja yang dulu sudah terjalin dengan bagus akhirnya putus hubungan kerja. Atasan dan bawahan, pimpinan nggak cocok dengan karyawan rame ambil pimpinan nih. Ya, pelanggan, profesional sebagainya itu. Itu adalah semua membutuhkan komunikasi, teman-teman. Dan komunikasi itu kunci sukses seseorang menjalin hubungan. Maka dari itu apa yang disampaikan oleh Iko, Alfian, dan Bagas itu benar. Bahwa komunikasi itu penyampaian pesan. Penyampaian informasi yang ditambah dengan Bagas tadi ada penyamaan makna. Aku nggawa kembang, tapi yang lain mengatakan, wah, kuku lagi jatuh cinta. Padahal belum tentu. Ya, akhirnya yang lain ada kecemburuan tuh, repot kan. Ya. Jadi sudah ada miss di situ, penyamaan mana. Ternyata bunga itu tidak dikasihkan ke siapa-siapa ternyata. Hanya untuk ditaruh di pot kecil, di vas bunga kecil, ditaruh di meja kerja, sudah cukup. Tapi bagi orang lain itu memaknainya berbeda. Itulah luar biasanya komunikasi, teman-teman. Maka dari itu komunikasi ini senjata. Orang bisa gagal, bisa mati, tanda kutip, bisa rame, bisa berontak. Ya, itu karena komunikasi. Coba, saat ini, yang akhir-akhir ini ramai, yaitu ada kelompok kami, aksi penyelamatan Indonesia itu yang dinaungi oleh Gatot Nurmantio, mantan Panglima TNI kita, dulu, ramai, sampai terdapat penolakan dari beberapa kelompok terkait kehadiran beliau, yang seakan-akan Gatot ini mau merubah, mau membuat suatu gerakan di mana ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Ujung-ujungnya adalah urusan PKI. Jadi sekarang ini orang-orang itu sangat murah banget, sangat lunak banget untuk mengatakan namanya PKI, untuk yang mengatakan kafir, untuk yang mengatakan seorang ustadz, tokoh, semua sangat murah menurut Pak Gugu. Wong ini kok gampang ngomong ya. Ngomong PKI itu wis koyok barang sing wis biasa begitu.
ngomong kafir itu sudah mengkafir-kafirkan orang, mem-PK-PK-kan orang. Terus kalau ada orang sedikit-sedikit bisa ngomong alif batak sudah disebut sebagai ustadz. Alif batak sakjim disebut sebagai kiai, padahal dari baju putih, ruban putih, gotas, oh kiai itu, oh itu ustadz itu Allahu Akbar. Itu komunikasi teman-teman. Dan itulah luar biasanya komunikasi. Nah tergantung bagaimana yang menyamakan makna itu. Maka dari itu teman-teman komunikasi, kalian semua ini harus cerdas untuk memaknai semua simbol-simbol yang tampil saat ini. Karena itu juga menyangkut pada komunikasi kelompok nantinya. Jadi cerdasnya bagaimana Pak? Ya tolong referensi-referensi keilmuan Anda itu diperkaya. Maka dari itu, supaya referensi itu kaya, intelektual Anda bisa dibangun, maka konsep-konsep atau menu-menu pemberitaan, menu-menu komunikasi di luar itu, tolong menu-menu yang positif. Kalau kalian terus-terusan suka dengan namanya sinetron-sinetron yang di Indosiar itu, terus Anda suka hanya mengkonsumsi dengan pemberitaan seperti artis-artis, sinetron, artis-artis itu yang kawin cerai lah, yang urusan arek kait wingi dadi pacar wis dadi pemberitaan. Anda kalau sering-sering konsumsi seperti itu, maka dari itu itulah framing pola pikir Anda. Itulah kalian nantinya. Nah, bagaimana Anda bisa memaknai dengan dewasa konsumsi pemberitaanmu aja seperti itu. Kamu suka nonton-nonton yang seperti penampakan, nang omah YouTubean terus, isine ya iku mang, isine penampakan toh, isine ndelok setan. Ya framing itu mempengaruhi teman-teman. Kalau Anda suka hanya TikTok, kemudian melihat suatu masakan-masakan, kemudian melihat kegiatan di Instagram, kegiatan artis lapo, ya untuk apa? Jadi framing Anda tidak terbangun, referensi Anda terbangun. Kalau Anda sering menonton namanya film-film horor, maka ketakutan itu akan terus mencoba menghantui Anda. Bisa-bisa Anda kemana-mana juga takut karena horor itu. Jadi supaya Anda bisa lebih bagus, maka perlu konsumsi sesuatu yang sehat. Jangan mudah omong, PKI itu apa? Ya, kafir itu opo? Ustadz itu yang bagaimana sih yang baik? Tokoh agama itu yang baik yang bagaimana sih? Itu harus banyak pembanding agar kita menjadi orang dewasa untuk menyikapi permasalahan. Masalah itu bukan terletak pada penyelesaian, tapi masalah itu terletak pada penyikapan. Kok bisa Pak Kuku? Ya bisa. Banyak orang kena masalah ujung-ujungnya bunuh diri, benar enggak? Saat ini apalagi anak menyembelih orang tua memukul anak. Ujung-ujungnya permasalahan, ujung-ujungnya dikasih duit, ujung-ujungnya minta duit, ujung-ujungnya hutang, ujungnya macam-macam itu. Itu berarti penyikapan teman-teman. Nah kita sebagai orang komunikasi kalian, maka harus lebih dewasa untuk mengkomunikasikan apapun yang terjadi di kondisi di lingkungan kalian. Termasuk saat ini kondisi di mana rencana Undang-Undang Cipta Kerja ini diciptakan. Anda harus cerdas, cerdasnya apa? Anda harus pelajari dulu dong, RUU itu isinya apa saja. Apa sih? RUU kemarin sing digerami iki opo sih? Pelajari dulu. Jadi saat durunge berangkat jane iki mang, sebelum berangkat iki mau jane arek sinau dhisik dengan pasal-pasal itu dong. Saya khawatir ketika pulang demo Anda ditanya sama keluarga, dari mana? Dari demo. Demo apa? Undang-undang Cipta Kerja. Wah, dengan semangat. Apa sih? Tolak kok suku bidu ya susah. Ya, jadi tidak bisa seperti itu teman-teman. Pelajari dulu isinya apa. Jadi apa yang Anda perjuangkan itu nantinya akan lebih bermakna begitu ya. Saya khawatir teman-teman, maaf, jangan sampai intelektual muda seperti Anda ini mudah untuk dibayar begitu. Karena Anda sudah namanya mahasiswa, mahasiswa itu keren nih, seneng nih mahasiswa, ngene-ngene rame-rame nang embung wis dunyane mahasiswa. Obong-obongan ban mahasiswa. Tapi Anda tidak paham. Nah, berarti Anda bukan orang komunikasi. Tunjukkan anak-anak komunikasi dimanapun nanti Anda berada, termasuk ini nanti adalah modal kalian ketika nanti kalian KKN. Saya tidak pengen anak komunikasi di KKN anaknya cuma suku biduan, meneng ae ngono kok. Bisa mek toletok. Ya, ternyata kalah dengan prodi-prodi yang lain, lebih cepat, lebih tanggap. Saya tidak pengen itu. Nah, anak komunikasi KKN itu tidak ngomong hahe kok suku bidu, salah alamat itu sudah. Jangan masuk di komunikasi. Masuk orang di gunung terserah wis. Pokoknya jangan komunikasi. Makanya kami punya tagline los gak rewel.
Jadi ada komunikasi cok rewel, tidak boleh. Ya, bukti bahwa komunikasi akreditasi A itu bukti bahwa teman-teman mahasiswanya tidak rewel gitu loh. Oke, ada pertanyaan sebelum lanjut? Silakan. Silakan tanya, nggak apa-apa teman-teman, nggak usah nunggu Pak Kuku. Silakan. Ada tanyakan? Belum? Halo, kok ngantuk turun? Belum, Pak. Belum. Belum. Oke, next. Lanjut ya. Oke, next. Ada 8 komponen yang sangat penting dalam komunikasi, apa saja itu? Ini Pak Kuku merefresh saja teman-teman. Source, sumber. Seseorang yang mengimajinasikan, menciptakan, dan mengirimkan pesan. Ini penting. Kalau pesannya salah, maka yang menerima pesan juga salah. Tadi yang sampaikan Bagas, penyamaan makna. Tadi saya maksud contoh tadi, Pak Kuku nek nyekel bunga iki rek, belum tentu Pak Kuku itu tandanya cinta, belum tentu. Bagi yang sudah ada kesepakatan dengan Pak Kuku. Ya, bagi ada yang kesepakatan dengan Pak Kuku. Termasuk Pak Kuku itu, maaf teman-teman, Pak Kuku sulit untuk menerima HP, menerima telepon, sorry. Pak Kuku sulit untuk menerima telepon. Pak Kuku hanya lebih respon untuk yang WA saja. Kenapa? Karena saya sendiri tidak mau ditelepon. Nah, itu sudah sepakat. Ketika ada orang nelpon, berarti itu orang yang di luar kesepakatan saya, dan itu harus saya terima. Jadi selama ini, teman-teman mahasiswa itu sudah tahu, kalau Pak Kuku itu tidak mau ditelepon. Kalau di SMS, Pak Kuku tetap jawab. Cepat dengan respon dan dapat telepon. Karena apa? Karena suasana, kondisinya Pak Kuku itu belum tentu juga nyaman untuk menerima telepon Anda. Bisa-bisa masih di jalan, atau bisa-bisa sibuk dengan yang lain, dan sebagainya. Saya tidak mau terganggu dengan penerimaan telepon itu. Termasuk keluarga, siapapun itu. Baik kakak, orang tua, istri, anak itu tahu. Kalau si ayah ini tidak mau ditelepon, mesti di WA, cepat respon. Apapun itu. Kalau ditelepon berarti ada sesuatu yang benar-benar krusial, sesuatu yang penting banget. Termasuk teman-teman mahasiswa, kakak-kakak kelas kalian paham itu. Tahu tidak mungkin telepon menerima. Kalau WA saya siap. Ya, ini suatu pemaknaan juga. Itulah namanya komunikasi. Oke. Seperti ini tadi. Pak Agus semestinya angkat telepon, saya tidak suka karena saya lagi ngajar. Makanya agak sedikit terganggu kalian tadi. Saya harus bahas karena orang itu di luar kesepakatan saya. Dan memang dia tidak tahu, ya. Next. Pesan, pengertian yang dihasilkan oleh sumber kepada penerima. Nah, ini berkaitan dengan nomor 1. Sumbernya siapa? Yang menciptakan, yang mengirim pesan ini siapa? Hati-hati. Karena hoax, nomor 1 itu hati-hati sumbernya apa? Sehingga nanti jelas pesannya bagaimana. Makanya dari itu kembali lagi tadi teman-teman, saya Pak Kuku ini sangat prihatin ketika bulan September hadir di tahun-tahun 2000, sudah mulai reformasi itu, tahun-tahun 2000 ya sudah 3 tahun terakhir ini teman-teman, 2017, 18, 19, setiap bulan September pasti mendengungkan namanya PKI terus dikupas habis. Pak Kuku itu ingin tanya satu saja, yang benar ini siapa sih Jani? Film G30 SPKI itu teman-teman, menurut Pak Kuku, itu koyoknya Pak Kuku meragukan juga film itu. Film itu dibuat sekitar tahun 80-an. Pak Kuku mulai pertama kali nonton film itu kelas SD, kelas 4. Kelas 4, kelas 5, kelas 6, SMP kelas 1, SMP kelas 2, SMP kelas 3. Setiap tahun film itu diputar dan hukumnya wajib siswa itu menonton film itu. Wajib loh. Berarti berapa tahun kami ini, Pak Kuku ini, 6 tahun teman-teman, dicekoki film itu untuk sangat hafal banget film itu sangat hafal banget. 6 tahun itu wajib nonton bareng, itu wajib. Nah, ketika Gus Dur menjadi presiden, film itu tidak boleh dipertontonkan sama Gus Dur. Nah, kalau memang sudah tidak boleh dipertontonkan, berarti kan harus ada pertanyaan, opo Gus? Kenapa Pak Dur kok tidak boleh ditayangkan? Kala itu Menteri Penerangannya adalah Yusuf ya, beliau juga seorang TNI, Menteri Pendidikannya Pak Juwono masih hidup sekarang. Gus Dur hanya mengatakan bahwa supaya tidak ada balas dendam, terutama tidak mengganggu memori bagi yang ditinggalkan, dalam hal ini adalah korban-korban itu. Kalau memang alasan sejarah, ini masih simpang siur teman-teman. Permasalahan tidak ada sejauh sampai saat ini tidak ada tokoh yang sesungguhnya yang mampu, termasuk para tokoh-tokoh budayawan, tokoh sejarawan itu belum bisa mengatakan bahwa film itu adalah kebenaran.
Bahkan si anak-anak korban itu hanya mengatakan apa yang tampil di film itu asli seperti penuturan para korban. Artinya anak-anaknya Jenderal Ayani, anaknya para pahlawan revolusi itu keluarganya itu dimintai keterangan bagaimana dulu proses penculikan. Itu saja. Tapi selebihnya apakah benar dibalik gerakan itu benarkah mereka itu seperti yang di film itu? Ada yang mengatakan penggulingan, ada yang mengatakan perubahan presiden dari Soekarno ke Soeharto. Banyak banget. Makanya aku nggak senang film itu, Rek. Karena menurut Pak Kukus, film itu film kedua Brus ya kalau saya itu. Malah saya tidak perlu menonton. Untuk apa kita menonton sesuatu yang saat ini saja? Para jenderal-jenderal itu bahkan sudah meninggal semua, termasuk Pak Harto. Sulit untuk kita gali kebenaran G30SP, walaupun PKI itu ada. Ya menurut Pak Gus nonton, tapi ya nggak usah terlalu itu dah. Apalagi sekarang hati-hati PKI gaya baru. Orang sudah ngomong PKI gaya baru itu sudah PKI menurut saya. Kamu itu membuat satu sumber berita yang tidak jelas. Ya kan, gaya baru sing ya apa? Kalau menurut Pak Gus namanya paham teroris dan PKI itu ada, tapi kalau selama kita berhati-hati, selama kita bismillahirrahmanirrahim, selama kita itu berpositif thinking, insya Allah kita juga aman. Namanya hantu setan itu kan ada, teman-teman. Iya enggak? Setan hantu itu ada. Tapi selama framing kamu, pemikiran kamu bahwa setan hantu tidak ada, dan yakin-yakin dan nyaman-nyaman aja ketika kamu pulang jam berapapun, yang katanya orang, aku pernah diwedeni nang kono sebagainya, tapi menurut Pak Kukuh, wong aku ya setan kok ada lapo. Iya toh? Ya enggak akan terjadi gitu loh maksud saya. Kenapa kita harus terlalu membesar-besarkan apalagi masalah PKI yang sampai sekarang tidak ada sumbernya, teman-teman. Habis ya. Udahlah. Kaya kono sing diomong maneh ae. Kita tuh Indonesia ini sudah tidak karu-karuan. Kok ngomongin masalah ngomong PKI gaya baru lah sebagainya lah, sudahlah. Kayak kurang jelas gitu loh. Oke, next. Yang nomor 3, komponen penting dalam komunikasi itu saluran. Channelnya apa? Cara di mana pesan itu dikirimkan di antara sumber dan penerima. Ya. Caranya itu. Tadi channelnya apa dulu? Apakah pakai media apa? Apalagi sekarang teman-teman luar biasa, yaitu pakai WA, Instagram, Facebook, luar biasa ini sekarang komunikasi itu. Jadi semua bisa mengakses. Dulu hanya koran dan televisi, tapi sekarang HP, Anda tahu nggak tahu, Mbak Google bisa dudui, ya kan? Seperti itu. Ya, seperti itu. Next. Nah, penerimanya juga mempengaruhi, teman-teman. Orang yang menerima pesan dari sumber menganalisis dan menginterpretasikan pesan baik secara langsung maupun tidak langsung dari sumber. Makanya itu Pak Kuku di awal tadi menyampaikan, penerima ini juga penting. Pentingnya apa? Sejauh mana penerima ini dibangun intelektualnya. Hati-hati dengan mahasiswa Anda. Makanya di awal tadi Bu Fira memberikan pesan, teman-teman, kami harap yang demo harus tahu apa yang harus didemokan. Ojo terus menteng-menteng gawa gendera tiwas gede, dawane sak watang, tapi kon gak roh sini apa yang kamu perjuangkan. Kan ya lucu, Rek. Tragis gitu loh. Ya. Ya tragis gitu loh. Jadi itu juga pengaruh di kalian. Sejauh mana sih penerima ini? Makanya komunikasi penting. Jangan disamakan ketika Anda menyampaikan pesan kepada anak SMA atau temanmu sendiri yang satu kelas itu dengan ketika kamu menyampaikan kepada anak TK. Ini beda. Jadi sama-sama yang kamu maksudkan itu sama, tapi caranya harus berbeda ketika yang kamu hadapi penerimanya juga berbeda. Karena apa? Intelektualnya juga berbeda. Arek kampus, arek mahasiswa jangan milih, paham lah. Tapi kalau anak kecil belum tentu paham, teman-teman. Gitu loh. Itu maksudnya penerima itu harus posisi yang seperti itu juga. Dituntut penerima ini juga harus paham. Nah, supaya sejalan seperti yang sampaikan Bagas harus ada penyamaan makna. Maka penting terjalin komunikasi secara efektif, secara intens, supaya efektif. Intens itu yang bagaimana? Ya penyampaian makna itu banyak hal. Makanya ada di psikologi komunikasi. Nanti Anda akan ketemu mata kuliah itu. Penyamaan makna itu bagaimana. Ya. Itu ya. Next. Ada pertanyaan? Halo, ada pertanyaan, teman-teman? Nggak ada? Halo, kok ada suara nih, Rek?
Lanjut, Pak. Lanjut, Belum Pak. ada, Lanjut. Pak. Oke, lanjut. Ini kan sudah materi. Umpan balik. Bagaimana penerima memberikan respon terhadap sumber. Nah, ini. Supaya efektif, maka umpan balik ini diharapkan bisa terjawab dengan baik. Jadi makna yang diinginkan Pak Kuku dengan terkait bunga tadi itu Anda juga mengenai dengan baik. Ojo GR. Aku pas nggawa kembang dikira jatuh cinta dan sebagainya. Gua kabeh ternyata tidak seperti itu. Ternyata ujung-ujungnya. Ya, saya ini zaman ini GR-GRan, Rek. Mus gak karu-karuan Indonesia ini. Tidak, krisis komunikasinya luar biasa. Ya, saya minta teman-teman lebih bijak dalam menyikapi suasana lingkungan. Itu memang tugas kalian, apalagi sebagai anak komunikasi. Diciptakan komunikasi yang bagus di lingkungan masing-masing. Penyamanan. Nah, jadi memang butuh kesabaran itu. Siapa sih ngomong ngomong misalkan? Oh, maklum. Jadi ngomong ini. Nah, itu yang harus Anda rubah komunikasi Anda. Ya, itulah enaknya di komunikasi begitu. Lingkungan, lah ini. Suasana, baik fisik maupun psikis saat seorang menginginkan dan pesan. Bagaimana Anda menyampaikannya, itu juga melihat suasananya bagaimana. Tidak selalu komunikasi yang bagus, tidak selalu maksud yang bagus, itu bisa tersampaikan dengan baik feedbacknya. Karena Anda juga tidak melihat dari sisi lingkungan. Wayai wong moring-moring sampean, misalkan Anda itu mau ngundang hajatan. Ternyata orang yang kamu undang masih ramai itu sama si istri. Rawal berantem, Anda ngasih undangan, bisa-bisa Anda kena semprot itu. Padahal ini tanda baik, Anda memberitahu Pak, nanti malam ada acara hajatan di rumah. Kebetulan si orang yang kamu undang itu rame sama istrinya misalkan. Ya gagal tuh. Bisa jadi, why not? Karena suasana ini nggak bagus. Makanya Anda harus cermat teman-teman ketika menyampaikan suasana itu. Hati-hati juga. Sampean sudah menata komunikasi, sampean sudah ada penyamaan makna. Tapi Anda tidak melihat dari sisi lingkungannya bagaimana. Ya sudah gagal itu semua. Anda gagal, teman-teman. Ya, jadi butuh beberapa step by step bagaimana komunikasi itu bisa terjalin dengan baik. Ternyata butuh langkah-langkah yang bagus juga. Penyamaan mananya bagaimana, cara bicaranya bagaimana. Masih sampai hanya sekedar pinjam bolpen, ya bolpen. Tahu kan, bolpen itu maknanya bolpen adalah alat untuk menulis, ya. Tapi ketika Anda dalam suasana yang tidak bagus, atau mungkin penyampaian Anda tidak bagus juga, maka gagal semua, itu namanya komunikasi. Saya yakin hal semacam itu pernah Anda alami deh. Tapi kalau komunikasi Anda sempurna, bagus, tertata, tidak ada namanya cinta ditolak. Luar biasa ya, Bro. Jarang ilmu ini, Bro. Dari komunikasi itu harus begitu. Ya, oke. Yang gagal harus bangkit lagi. Gagal ya bangkit mana lah, rek menjadi gagal. Ya. Gagal mana Pak? Ya berarti tiba awakmu rek gagal iku jenenge. Perlu meguru iku. Mau komunikasi kok gagal terus. Yang nomor 7 konteks. Interaksi komunikasi melibatkan latar kejadian. Nah, ini juga sama nomor 6. Tidak jauh dengan apa maknanya nomor 6. Skenario bagaimana, perkiraan individu yang terlibat bagaimana ya. Itu harus Anda pantau, Anda lihat supaya komunikasi itu tidak gagal. Yang nomor 8 noise, ya ini yang disinggung tadi oleh Bagas. Segala sesuatu yang menghalangi mengubah maksud dari pesan tersebut. Mungkin pernah teman-teman berkata begini, anu loh, apa, saya kasih toh. Loh, kata disampaikan kok gak sido. Atau mungkin Anda sudah terlanjur menulis di WA, langsung Anda hapus. Itu noise, betul juga, bagian dari noise. Karena Anda ingin mengubah maksud. Gak ngini kata-kata ini. Terkecuali salah kamar ya. Anda mau nyampaikan pengumuman, ternyata Anda masuk di kelas lain, seperti Pak Umum misalnya. Itu salah kamar. Itu juga bisa dikategorikan noise sebetulnya teman-teman. Tapi noise yang sesungguhnya ini tadi. Mengubah maksud. Kita orangnya gak paham dengan kata-kata ini ya. Tak rubah. Ya. Seperti Anda mau menyampaikan pesan, anu loh, ini. Apa sih? Anda tunda lagi tuh ngomong. Ya itu noise. Supaya dengan harapan noise ini tidak terjadi, yaitu tadi apa yang disampaikan oleh Bagas. Penyamaan makna. Supaya bisa-bisa diterima satu sama lain. Next. Apa iki? Ketidakmampuan diri kita dalam berkomunikasi mengidentifikasikan tentang ketidakmampuan kita dalam mengkomunikasikan konsep diri. Bahaya ini teman-teman.
tidak mampu. Jadi saya ulangi, ketidakmampuan diri kita dalam mengkomunikasi, mengidentifikasikan tentang ketidakmampuan kita dalam mengkomunikasikan konsep diri kita sendiri. Apa sih konsep diri itu? Ayo, ada yang tahu apa itu konsep diri? Mungkin kayak sifat kita, Pak. Sifat kita. Ada lagi? Cewek, kalau suaranya? Mungkin hal yang hanya diketahui diri kita sendiri, Pak. Konsep diri, satu yang baru kita ketahui diri kita sendiri. Yang tadi awal tadi siapa? Halo? Afian. Afian, Apa tadi, Wan? Konsep diri? konsep diri itu kayak mengetahui sifat kita itu kayak gimana gitu loh, Pak. Oke, apakah kita itu pemarah, apakah kita pemalu gitu ya? Iya, Pak. Oke, yang tadi mengatakan konsep diri itu hanya kita yang tahu. Oke, terus ada lagi? Cewek ini nanti, cewek ini kok lagi. Halo? Manusia makhluk terindah, namanya perempuan. Halo. Oke, dengan siapa ini? Halo? Apa ini? Deva, Pak. Hah? Halo, dengan siapa? Kak, nyambung. Siapa ini? Deva. Hah? Deva? Iya. Iya, apa, Pak? Iya. Lah, iya, Apa, apa, Pak? Konsep diri, Pak? Bentar, Pak, tak pindah data. Kalau lucu, Pak, takon meneh. Apa itu konsep diri? Ayo, yang lain. Gimana, Oke. Pak? Gimana? Konsep diri itu apa? Pak, mohon izin menyampaikan Kalau pendapat, Pak. menurut aku, Ya, sebentar. Ini Deva dulu sebentar. Mbaknya dulu aja. kalau konsep Mbaknya dulu. diri, Ya. ya. Konsep diri bukannya kayak arah tujuan gitu nggak, Pak? Oke, arah tujuan. Arah tujuan apa? Kalau aku sih tujuan hidup. Oke, bisa diterima. Ayo yang tadi, siapa yang memberikan tanggapan? Cara Ya, pandangan. saya, Pak. Siapa bicara Saya pandangan itu? mau berikan tanggapan tentang konsep diri. Ya, apa? Ya, konsep diri adalah bagaimana cara kita memandang diri kita. Ya, apa maksudnya? Ya, kayak kita menilai diri kita itu seperti apa. Kayak semisal saya menilai diri saya itu kayak males gitu. Ya, kayak gitu, Pak, konsep Oke, diri. pertanyaannya sekarang. Menurut saya. Oke, betul. Wes, rata-rata betul kabeh gimana? Sekarang permasalahannya sekarang. Ketika kita mengetahui siapa diri kita, apakah itu berdampak bagi orang lain? Saya pemalu, akan berdampak nggak kepada orang lain? Saya pemarah, saya penakut. Akan berdampak, Pak. Akan berdampak. Jadi apa yang Anda konsepkan itu akan berdampak pada orang lain, benar? Iya, Pak. Kalau misal kita mengetahui diri kita seperti apa, kita akan lebih tahu cara mengontrol. Oh, aku semisal nih, Pak, saya tahu. Oh, saya pemarah. Oh, saya jadi kayak lebih fokus mengontrol kemarahan saya pada saya berinteraksi dengan orang lain. Ya. Itulah nantinya, itulah konsep diri Anda yang nantinya akan dinilai orang lain dan akhirnya menjadi keputusan orang lain bahwa Anda adalah seperti ini. Itu juga bahaya juga, teman-teman. Jadi maksudnya di sini adalah bangunlah konsep diri Anda dengan konsep-konsep yang positif. Karena ini tadi ketidakmampuan dari kita dalam berkomunikasi, ya, itu menunjukkan bahwa kamu itu tidak mampu. Artinya begini kata-kata ini, nek kon gak mampu dalam menyampaikan dalam berkomunikasi itu menunjukkan bahwa ketidakmampuanmu gitu loh. Kredibilitasmu itu di sini sebetulnya. Tapi kalau kamu mampu menyampaikan sesuatu dengan baik, bukan berarti komunikasi ini bisa diartikan secara verbal, bukan loh teman-teman. Non verbal juga bisa loh. Ya, karena komunikasi ini kan ada dua, verbal dan non verbal. Verbal itu ucapan. Jadi hati-hati dengan ucapan kalian. Cacuk enak nanti. Itu hati-hati. Itu konsep diri Anda itu. Yang warkop bisa pengen, sopo sih misa-miso. Wis gawe alma mater, kalau mater gak dicopok, mari demo pegel nang warkop gak mulai.
cacuk, terus memang cacuk, iya apa sih? Itu konsep diri Anda itu, secara langsung. Masyarakat akan menilai itu. Ya, ini tiba mahasiswa, dia ngomong urusannya cacuk-cacukan, ya apa? Hati-hati, itu konsep diri. Nah, konsep diri yang baik ya seperti sampaikan tadi itu, Pak, saya penakut, saya harus tahu apa yang terjadi ketika saya suasana seperti ini, saya tidak nyaman, saya tidak suka. Tapi tetap Anda bagaimana tampil dengan berkomunikasi yang baik. Jadi misal, teman-teman ini berkumpul dalam satu kelompok, Anda itu ada sesuatu tidak sesuai dengan salah satu kelompok yang tadi. Anda sudah berkumpul dengan 3 orang, ada datang 2 orang, salah satunya Anda tidak suka. Ketika Anda 2 orang itu tadi datang, Anda tiba-tiba meninggalkan tanpa sebab, akan terjadi konsep diri kalian. Orang akan menilai, loh, lah kok ketekan hari ini mesti tak delok. Itu konsep diri, teman-teman. Jadi mengkomunikasikan secara nonverbal, termasuk kalian juga. Jadi konsep diri itu verbal dan nonverbal. Hati-hati dengan apa yang Anda ucapkan. Apa juga apa yang tindakan itu bagian dari konsep diri kalian. Makanya Bu Vira tadi kembali kepada pesan Buka Prodi. Hati-hati jaga nama institusi. Itu adalah konsep diri, teman-teman. Hati-hati dengan tulisan kalian, jangan tulisan-tulisan kotor. Ya, woi pemerintah taek, misalkan maaf, kotor kan kotor itu konsep diri. Bagi yang nonton, misalkan nanti ada yang syuting, besok keluar di Trans TV, alma mater di syuting deket Unsida. Tiba tulisannya kayak mana? Unsida. Apa sih itu Unsida? Universitas Muhammadiyah Siddhartha. Unsida itu sudah konsep diri, teman-teman, secara komunikasi. Ya kok arek Muhammadiyah kok bisa ngomongan tulisannya. Siapa dosennya koko, wae susah. Karena ini koko, konsep dirinya sudah tidak matang, teman-teman. Jadi ketidakmampuan kalian itu sudah mengidentifikasikan bagaimana ketidakmampuan itu dalam mengkomunikasikan. Jadi awakmu itu gak ngerti awakmu dewe loh, maksudnya itu. Bahayanya di situ. Makanya penting self concept. Aku ki sopo, aku ki opo, ketika suasana seperti ini aku harus bagaimana ya. Jadi Anda harus tampil dengan elegan, tampil dengan bagus, harus mengontrol diri dengan bagus, teman-teman. Itulah orang komunikasi. Kapan guyon, kapan serius, kapan terus macam-macam. Jadi orang kalau akhirnya melihat enak ya ambil Ika ya. Wong iki lho enak ternyata begini. Itu loh. Itu karena konsep diri yang Anda tampilkan. Makanya Pak Gugu di awal sudah menyampaikan hati-hati dengan framing, hati-hati dengan referensi-referensi yang Anda saksikan. Sudahlah, yakinlah teman-teman. Nek sampai sering nonton sinetron, sing isinya cilik-cilik sing pacaran pedot. Aku yakin akan berdampak pada kehidupanmu. Kamu pacaran pedot. Dulu orang bulan pedot ganti pacar mana pedot terus. Itu karena konsumsimu seperti itu. Kamu kalau nonton film horor, seneng film horor, konsep dirimu juga akan menjadi orang yang horor. Mulai gak wani kalau diterno, karena konsepnya horor. Kalau kamu pengen lihatnya sinetron terus yang isunya di Indonesia itu, di sini waduh rumah tangga rukun, merusil situ kecantol sing selingkuh, ketemu mantan pacarnya sing lawas tadi sukses, matre dan sebagainya, ujung-ujungnya pedot meneh, waduh kena azab dan sebagainya. Halah. Terus begitu akan hati-hati loh itu. Jadi konsep diri itu dibangun berdasarkan ketika seseorang menimba ilmu tanda kutip ya, di mana dia berada di lingkungannya. Kalau lingkungan kamu yang kamu bangun bagus, insya Allah konsep dirimu juga bagus. Yakin aku, karena itu mindset positif. Makanya jangan sekali-kali Anda mengatakan aku tidak mampu, aku pegel, satu yang negatif jangan dibangun dalam konsep diri Anda. Itu akan mempengaruhi mindset positif, magnet positif Anda itu hilang. Kalau kamu katakan, ya aku iso, ya aku sukses, ya aku iso ini. Tugasnya kayak iso. Tidak tahu. Itu sudah mindset positif. Tuhan itu sudah selalu bersama dengan kita kalau positif itu. Makanya konsep diri penting. Hati-hati, Anda masih semester 3. Anda sudah dapat teori komunikasi, ada komunikasi interpersonal. Maka dari itu, teman-teman, konsep diri ini penting menunjukkan siapa kalian. Akhirnya ada orang yang bisa membaca kalian tanpa harus mengetahui. Tapi dengan cukup konsep dirimu itu yang muncul, maka orang itu akan menilai, hari ini. Hari ini lebih ternyata. Padahal juga belum tentu. Tapi karena Anda sudah terlanjur menampilkan konsep diri Anda, maka itulah yang akan menjadi penilaian orang lain. Oke, ada pertanyaan? Berarti kita harus menjaga image ya Pak ya? Tapi bukan berarti apa ya?
baper gitu, bukan. Ya, menjaga image itu dalam artian positif ya. Menjaga image itu positif. Tidak bersandiwara loh ya. Tidak bersandiwara loh. Artinya Wasil ini pura-pura baik, itu pasti juga akan ketahuan kok. Tapi kalau memang murni itu berdasar dari tulus hati kita ya, istilahnya konsep diri itu dibangun, ya itu akan tertata dengan sendirinya, tanpa berbahasa basi, itu dengan sendirinya, secara berjalan dengan sendirinya, gitu ya. Oke, ada lagi, bagus, pertanyaan, next, ada lagi? Halo? Halo? Tidak ada? Teman Mbak. Yo, hati-hati ya. Sekali lagi pesan Pak Kuku, hati-hati dengan konsep diri kalian. Wes, saiki sing seneng-seneng sinetron ilang ono. Sing seneng-seneng nonton acara-acara sing anake Raffi Ahmad, anake Robin Mansus gak usah. Wes. Kenapa? Bukan berarti Pak Kuku benci, tidak teman-teman. Itu kehidupan mereka. Yang kemudian kehidupan itu didramatisir, bukan didramatisir. Ya memang harus dikonsep begitu namanya televisi, Rek. Televisi KBG bujukan, Rek. Kalau sing jujur televisi itu, hati-hati. Karena komersil juga. Kalau enggak begitu iklan enggak masuk. Termasuk acara-acara Dangdut Akademi itu sudah semua disetting teman-teman oleh Indosiar. Anda kalau jeli lihat rata-rata yang menang di Akademi Dangdut itu background sosial ekonomi orang tuanya tidak mampu. Ayo, Anda mulai kenal siapa, mulai setiap tahun di Akademi Dangdut itu, mulai siapa tuh Vian atau si laki-laki itu, mulai pokoknya sebelum-sebelumnya deh. Rata-rata yang diangkat adalah anak-anak dari orang keluarga yang tidak mampu. Selfie itu yang perempuan itu ya. Iya, Pak. Ayo dievaluasi. Itu namanya dikotomi. Dikotomi itu merenovasi acara yang semestinya begini menjadi begini, itu namanya dikotomi. Jadi sampai ini dibujuk Indosiar. Wah, sekarang kan polling kan di televisi ditampilkan. Polling itu juga diatur, teman-teman. Bagaimana supaya acara ini menarik gitu loh. Ya kalau jujur-jujuran ya enggak menarik, enggak ada iklannya masuk dong. Dan akhirnya apa? Wah, begitu 3 orang ketemu 2 orang finalis itu, wah ditampilkan keluarganya bagaimana. Ternyuh akhirnya masyarakat sampai menangis melihat, ternyata anak gandu itu kang itu kan. Itulah dikotomi. Dan itu menghasilkan duit, teman-teman. Terus tahu televisi itu sekolah sing anu. Tambah ILC itu, isinya ngadu uang, itu karyanya situ. Anda lihat itu di ILC, tidak ada solusi yang bagaimana tentang tindak lanjut acara itu. Acara itu sudah selesai rame, Rocky Gerung hilang, ganti tema lain, tidak ada kelanjutan, tidak berseri. Tidak dikupas habis. Di sini gaya rame ini uang percuma juga. Itu kalau bagi orang menonton, tidak konsep dirinya juga tidak dewasa, akan menjadi provokatif acara itu. Urusan PKI itu ini gaya baru PKI. Bisa nggak membuktikan PKI gaya baru itu apa? Saya itu juga jengkel juga orang mengatakan. Bukan berarti Pak Kuku mendukung PKI, tidak. Tapi kalau kamu sudah ngomong tentang kebenaran, buktikan bahwa itu benar gitu loh. Termasuk teman-teman ini yang lagi demo itu. Kalau kamu mendemo yang betul, paham nggak? Ini nggak paham kok apa melok-melok nggak gendera barang itu. Tak tendang loh. Gitu loh maksudnya. Ya. Jadi ayo, kalau teman-teman mengucapkan sebuah kebenaran, memperjuangkan namanya kebenaran, Anda paham kebenaran itu apa? Kebenaran yang baik itu tidak menyakiti orang lain. Itu konsep diri, teman-teman. Untuk apa kamu menang, tapi kamu menyakiti orang? Untuk apa kamu bertutur kata yang bagus, kata-katamu juga menyakiti orang? Untuk apa kamu memberikan nasihat, tapi kamu sendiri juga melukai hati orang? Itu konsep diri. Ya, makanya ini tidak mudah. Kita harus pelan-pelan belajar bagaimana mindset positif harus kita bangun. Supaya apa? Komunikasi yang kita tampilkan juga komunikasi yang bagus. Sorry maaf Pak Koko ya senengane ini kita ngomong belak-belakan. Nek kamu sering cacok, ancongon raimu yo. Terus itu akan terjadi di mana-mana itu. Bahkan nanti kalau kamu sudah punya anak ya pisuanmu gak metu-metu, moto terus gak terbendung gitu. Wah, ambek anak bisu-bisu anak. Mbak tonggo bisu-bisu aneh.
Karena itu tadi, konsep diri kamu bangun seperti itu masalahnya. Bibit itu sudah terlanjur tanam. Apakah bibit tidak akan menjadi menuai, akan menjadi pohon dan berbuah, teman-teman? Hati-hati itu. Jadi teman-teman komunikasi 3A2 ini, aku berpesan, bangunlah mindset positif, konsep diri yang positif, tinggalkan satu hal referensi negatif yang tidak penting, bangun lagi positif, supaya kesuksesan positif Anda itu tampil, ada dalam diri Anda. Setuju ya? Pak Kuku benar nggak ini? Benar. Iya, teman-teman. Ingat ya, Tuhan itu tidak menciptakan orang yang tidak menciptakan orang miskin, tidak ada. Tuhan tidak menciptakan orang miskin. Tuhan juga tidak menciptakan orang bodoh, teman-teman. Tapi Tuhan akan merubah pada umatnya ketika orang itu mau merubah dirinya. Ya saat inilah kamu harus berubah. Kesuksesan itu harus Anda mindsetkan. Aku sukses, aku bisa. UPR akeh. Dosen ini kok kayak tugas online ternyata ndak enak, susah. Sama masih Pak Kuku ya gak seneng rek online gak ketemu ambek awakmu. Tahun yang lalu kemarin 2019 Pak Kuku itu menyampaikan ke Bu Fira, Bu, aku moga-moga ngajar anak semester 2 yang nantinya semester 3 ini. Kenapa Pak? Saya tuh kok nasib ya, selama aku mengajar mesti kok semester-semester yang senior. Nggak pernah anak semester-semester yang muda-muda ini, yang semester 1, semester 2, semester 3. Pak Kuku mesti ngajarnya semester 4, pokoknya semua 4 ke atas deh. Semester-semester atas itu. Artinya membangun komunikasi saya biar akrab lebih banyak gitu. Ternyata alhamdulillah saya dikasih mata kuliah komunikasi kelompok. Semester 3 lagi, yang sangat besar ini, 5 kelas. Pak Kuku sudah seneng, ternyata pandemi datang, ujung-ujungnya kita nggak boleh bertatap muka. Gak kenal enak kenalan gini-gini tuh rasan-rasan melalui laptop ya. Oke, kita syukuri aja teman-teman, kita tidak perlu berkecil hati ya. Mudah-mudahan corona ini juga akan pulih selesai. Jangan gampang kok nyelesain corona ini. Lapo ate PSBB-an yo. Pak Kuku itu paling nggak setuju kalau ada PSBB. Wis liar saja lah. Yang penting kamu tetap melakukan protokoler kesehatan, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, enggak kita batasi bergelombang itu. Lupa kalau begitu kuliah boleh masuk. Kalau menurut Pak Kuku masuk aja kuliah itu. Tapi dibuat bergelombang. Kalau memang anak A2 ini ada 40-an, yang 20 masuk, 20-nya libur, besok yang libur masuk buat kita. Dan enggak perlu berlama-lama. 2 SKS 1 jam setengah, enggak usah 1 jam setengah, maksimal 1 jam sudah pulang. Wis kantin tidak boleh buka, cek panganan di komah mulai, nggak usah bergerombol. Kalau online ya begini nih kita, Anda kena pulsa, kena waktu, sudah karuan. Untuk apa PSBB? Wong pemerintah lagi-lagi pemerintah belum mampu mengkomunikasikan hasil PSBB itu apa? Ada nggak hasil polling atau survei yang mengatakan efektif dengan PSBB? Oh ternyata kalau di PSBB dampaknya adalah sekian persen masyarakat tidak kena COVID. Sekian persen meninggalnya juga tidak ada. Ayo. Sejauh ini pemerintah tidak menyebutkan itu. PSBB itu sesuatu yang tidak beralasan, tidak jelas. Kalau semestinya PSBB dilaksanakan untuk periode yang kedua, semestinya pemerintah mampu menunjukkan kepada masyarakat hasil polling, hasil kuesioner, hasil penelitian, bahwa saat sebelum PSBB dengan PSBB itu efektifnya luar biasa, saudara-saudara. PSBB ternyata bisa menurunkan tingkat dampak turunannya COVID itu sekian persen misalnya. Jadi masyarakat ini bisa percaya menurut saya. Bisa percaya. Tadi saya perlu sampaikan, kalau semestinya rencana undang-undang itu mau disahkan oleh anggota dewan, semestinya dikomunikasikan dulu sama pemerintah, anggota dewan dan pengusaha. Ayo pengusaha, sebelum aku mengetuk palu ini, pengusaha harus mensosialisasikan kepada karyawannya. Bagian-bagian mana yang menurut karyawan itu berat. Kalau memang ada, tolong catatkan, nanti akan kami revisi kembali, kami bahas lagi. Gitu loh. Wis corona, gak oleh metu. Ya toh. Pabrik ya tutup, akses tutup, undang-undang terburu-buru untuk disahkan. Ini komunikasi lagi, teman-teman. Bisa, corona itu luar biasa. Luar biasanya apa? Membodohkan manusia. Pak Kuku tidak mau membahas apakah ini corona itu buatan manusia, apakah virus, apakah konspirasi politik, saya tidak membahas ke sana. Tapi dengan corona ini loh kita itu menjadi orang bodoh gitu loh.
Coba kamu lihat juga teman-teman. Silakan Anda melihat banner yang di pos polisi kalau dari kampus ini belok ke arah Pasar Larangan. Anda lihat itu, ada tulisan dilarang berboncengan. Coba lihat, dari kampus ini belok ke kanan lampu merah ke arah Pasar Larangan. Itu di pos polisi itu ada bentangan. Kalau teman-teman yang dari arah Porong, dari arah Malang, Pasuruan, kalau mau ke Sidoarjo, pasti lihat itu, bisa baca itu. Itu dilarang berboncengan. Nah, terus ya apa nek suami istri? Dan suami istrinya berdagang di pasar. Bisnisnya dilakukan oleh suami istri. Terus yang lanang itu, yang wedok, kalau melakukan yang burine ngono ta. Ini tambah sipai pemerintah kalau membuat aturan. Itu namanya juga komunikasi, teman-teman. Jadi komunikasinya gagal. Ya. Ya, ini harus kita kritisi lucu gitu. Mau tahu Pak Kuku mau foto itu kok nggak sempet ya. Ya karena lampu merah khawatir kan Pak Kuku gopo moto kok moro lampu ini hijau ayo diobrak-obrak uang. Itu bagus kalau dipotret. Dan kapan tak share, lucu itu. Dilarang berboncengan. Sudah susah, kita tidak boleh keluar harus pakai surat RT lagi. Jadi banyak aturan-aturan yang dengan corona ini kita seakan-akan sudah dibodohkan dengan suasana begitu loh teman-teman. Sudahlah, keluar saja, pakai masker, jaga kesehatan. Yang harus kita fokuskan bukan masalah satu. Operasinya sekarang itu operasi masker. Mbok Yoho, pendekatan diri kita dengan Tuhan ini lebih diutamakan. Bilang itu pemerintah kepada para ulama, alim ulama. Buat ke organisasi besar kita, ke NU dan Muhammadiyah. Serukan seluruh umat beragama Islam membaca doa bersama pada hari ini dalam 1 minggu apa? Silakan. Pendekatan diri pada Tuhan itu loh. Sampai sekarang itu tidak ada ya. Kayak corona itu tantangan dewi. Butuh vaksin Singapura dan sebagainya, tembelak-tembelak ini. Gitu. Jadi lupa kalau kita itu punya sesuatu yang maha kuasa namanya Tuhan. Udah Pak, garis BPN, ayo NU Muhammadiyah bikin instruksi kepada seluruh umat bahwa setiap hari ini dalam 1 minggu kita berdoa bersama. Terus kita lakukan sampai ada aksi. Insya Allah itu akan selesai. Semua saja, bukan hanya NU Muhammadiyah. Semua agama, lintas agama, baik Buddha, Kristen dan sebagainya itu diserukan. Yang Kristiani silakan di gereja-gereja setiap hari apa ketika ada pembaktian. Buddha juga demikian, Hindu juga silakan. Instruksi pemerintah. Jadi Menteri Agama ya gak jalan kita nih, kupu kabeh. Jadi corona ini harus ketika corona ini benar-benar suatu penyakit dari Tuhan, walaupun prosesnya katakanlah dari konspirasi politik lah, saya Pak Gugu tidak mau bahas itu. Tapi ketika ini digalakkan teman, insya Allah juga selesai di corona. Daripada hanya sekedar sibuk PSBB, ngasih PLT, apa meneh, kayak beras, itu bukan solusi juga. Sampai kapan Indonesia mampu itu? Toh dunia seperti ini semua. Ya maunya nggak mau ya kita ngomong ke Tuhan dong. Agar selesai permasalahan ini diselesaikan. Oke, next. Ada pertanyaan? Jadi ini konsep di luar biasanya seperti ini teman-teman. Hati-hati dengan konsep diri yang Anda bangun. Itulah Anda, itulah komunikasi. Next. Konsep diri itu sangat penting siapa diri kita, membantu mengorganisasi pemikiran kita, memandu perilaku sosial kita yang berpengaruh terhadap peran yang kita mainkan. Katanya God bless, dunia ini adalah panggung sandiwara. Ya, peran yang kita mainkan apa? Anda mau yang bagaimana peran yang apakah Anda orang yang biasa-biasa saja? Apakah Anda orang yang luar biasa? Apakah Anda seorang penipu? Apakah Anda seorang pembual? Itulah perilaku sosial yang Anda cerminkan. Makanya penting siapa aku itu tadi yang disampaikan tadi teman-teman. Next. Identitas sosial yang kita bentuk. Apalagi Anda sebagai mahasiswa, hati-hati. Masyarakat sekitar Anda kanan kiri itu tahu kalau Anda itu mahasiswa. Wes hati-hati loh, itu melekat loh teman-teman. Anda tidak boleh cuek. Artinya mahasiswa alas, mahasiswa yang ini tidak boleh. Tanggung jawab sosial Anda berarti tidak terbangun. Anda lupa itu. Ya tadi Pak Kuku sampaikan ada meso gak karo-karo nang warkop terus gak ngurus gaya alma mater cek digawe nyawang kok sedot-sedot status. Orang itu melihat teman-teman, samping kanan kiri Anda itu orang lain. Makanya Pak Koko kalau acara kunjungan naik bis gitu ya, nyanyi ore. Terserah kok kalau bis nyanyi bareng. Tapi hati-hati dengan apa yang diucapkan. Warare biasanya nang mic ngomongnya gak karo-karan. Sopir, kondektur ini orang lain di luar lingkungan kita. Itu nanti akan menilai, sidah ngomong ini ngomong kereng-kereng di panare. Wes,
isu-isu antar. Itu konsep diri. Ya, hati-hati. Jadi identitas sosial itu membentuk diri Anda. Jadi kalau Anda sudah membentuk bagian sosial diri Anda dengan keluarga bagus, dengan ayah ibu bagus, dengan adik bagus, kakak bagus, insya Allah identitas sosial itu juga bagus. Ya, lingkungan sekitar magnet positif itu akan membawa dampak. Yang nomor 3, berpengaruh pada perbandingan yang kita buat terhadap orang lain. Nah ini, berbuat baik. Kalau mindset positif kita berbuat baik dengan yang lain, ya maka yang baik pun akan menjumpai Anda. Yang baik itu akan melihat siapa Anda, gitu loh. Oke, ada pertanyaan? Berlanjut. Anteng, Rek. Lanjut, Pak. Oke, lanjut. Nah, ternyata mempengaruhi kesuksesan dan kegagalan kita. Kalau kamu berpositif negatif terus, sumpek, loro, aduh kok akeh, ya Anda kegagalan itu pasti. Teman-teman, kakak kelas kalian yang sampai saat ini belum menyelesaikan skripsinya, itu dikarenakan konsep dirinya memang konsep diri negatif, bukan positif. Jadi menyusun skripsi itu bukan terletak adalah tahu atau tidak tahu, tapi siapa yang berani dan mentalnya kuat untuk menyelesaikan itu, maka kesuksesan itu akan dia peroleh. Tapi kalau sudah ke skripsi, proposal gak garap-garap bulet, ya sudah. Anda tidak akan skripsi dan Anda tidak akan wisuda dengan cepat. Jadi nanti permasalahannya adalah ketika nanti ada dihadapkan pada namanya proposal skripsi, di semester 7 nanti Anda harus bikin proposal, sehingga di semester 8 skripsi sudah diujikan, Anda langsung wisuda, maka adalah tergantung bagaimana konsep yang Anda bangun terkait dengan keyakinan itu. Kalau kamu yakin bisa menyelesaikan, walaupun loh ya, kamu mengatakan, aku kok kurang paham ya, tapi kamu sudah mengatakan, aku siap, aku tunggawe. Sukses itu, teman-teman. Ya, tapi kalau kamu menunggu kapan aku iso, iki opo bukune ya opo, kok pas ngene, ya sudah, kamu tidak akan proposal kan, tidak akan ujian skripsi, tidak selesai, walaupun kamu sendiri dibimbing dengan maksimal oleh para pembimbing itu, tapi kalau kamu sendiri tidak terbangun secara konsep positif, ya tidak akan selesai. Banyak Pak, saya dabrek, kakak kelasmu itu saya dabrek. Yang sampai saat ini belum skripsi, banyak. Lulusan tahun 2014 itu juga ada, yang tahun 2015 juga ada. Bayangkan, sekarang tahun 2020. 5 tahun yang lalu, gak lulus, bayangkan itu. Masih proposal aja. Kalau ditanya, gimana? Iya Pak, itu apa enggak jelas ya? Apa sih masalahnya? Memang belum Pak, memang belum itu enggak ada jawaban juga. Karena itu tadi teman-teman, karena tidak ada mindset positifnya, enggak dibangun. Untuk aku mengatakan bisa itu enggak dibangun. Maka jangan sekali ini mengatakan tidak bisa. Bisa ya Rek, bisa Pak, harus begitu. Nah terus masalahnya, ya sudah dipemburi lah. Yang penting apa caranya iso. Ya, jadi jangan sekali mengatakan tidak bisa. Next. Ini. Jadi perilaku sosial kita itu berpengaruh terhadap bagaimana orang lain menilai kita. Yang tadi Pak Aku sampaikan, konsep diri itu sangat penting. Karena itu cerminan Anda. Ya, hati-hati ya. Sekali lagi, teman-teman komunikasi, hati-hati meskipun Anda tidak menyampaikan secara verbal, tapi tulisan-tulisan Anda, baik di Facebook, di Instagram, kemudian di mana lagi, Twitter, itu cerminan Anda. Hati-hati. Komentar-komentar Anda, itulah Anda. Hati-hati juga. Dan itu tidak bisa didramatisir, teman-teman. Itu sudah loss. Itu sudah pembawaan dari muncul gawane awak. Tapi kalau Anda sudah terbiasa dengan pembawaan diri yang bagus, insya Allah pasti itu keluarnya juga bagus. Ya, kalau Anda menanam bagus, keluarnya juga bagus dong. Gitu loh maksudnya. Oke, next. Nah, lingkungan ini juga pengaruh besar. Hati-hati ini. Anda tidak bisa membenci lingkungan Anda. Wong Anda juga tinggal di situ. Nah, terus gimana Pak? Apakah saya harus pindah? Tidak. Pindah itu bukan sebuah opsi. Pindah tempat itu bukan satu solusi. Pak, saya mau pindah kelas. Kenapa?
Anak A2 itu Pak, anaknya ngawur-ngawur Pak, males-males. Oke, kamu mau kemana? Saya ingin ke anak kelas A1 Pak. A1 katanya anaknya, waduh, jujur luar biasa. Oke, Anda diproses, pindah di A1. Apakah itu solusi? Belum tentu. Apakah itu jawaban? Juga belum tentu juga. Karena semua tergantung bagaimana kita cara menerima lingkungan kita. Anda merasa bagus, dimasukkan bagus, belum tentu bagus malah. Malah Anda bisa menjadi orang terasing di antara lingkungan Anda. Coba itu. Area anyar. Loh. Anda tidak cepat beradaptasi misalnya. Itu pengaruh juga. Jadi apa ya Pak semestinya? Ya Anda harus mampu merubah lingkungan Anda. Kalau memang dirasa lingkungan itu menurut Anda tidak bagus. Dengan apa Pak? Ya dengan mindset positifmu tadi. Dengan perilaku positif itu tadi. Maka Anda punya cara bagaimana untuk merubah itu semua. Jadi Rek, kalau positif ini sudah masuk dalam pola pikir kita, kebiasaan kita, maka dengan sendirinya, pelan-pelan itu, positif itu akan bisa berdampak pada yang lain. Gitu loh. Ya, jangan terus dengan yang itu justru itu tugas kalian. Itulah tugas mahasiswa. Makanya ada KKN. KKN itu Anda bertempat di lingkungan lain untuk menunjukkan siapa Anda. KKN G Mas, G Bu, G Pak. Dari mana Mas? Dari Umsida. KKN apa Mas? KKN-nya banyak Bu, programnya Pak. Banyak. Misalkan nanti di desa begitu. Programnya apa saja? Pendidikan. Apa Mas pendidikan? Mengajar anak-anak misalkan. Lingkungan apa Mas? Bikin toga. Itu semua program yang kamu tampilkan itu membuktikan bahwa kamu itu mampu. Makanya tadi Pak Ko bilang jangan sampai anak komunikasi kalah dengan prodi yang lain. Anak komunikasi kok tambah kok suku bidu ya, gak iso apa-apa. Ngomong ekonomi gak iso. Ngomong budaya gak iso. Ngomong toga gak iso. Ngajari arek sinau gak iso, ngajari ngaji gak iso. Terus komunikasi ki nang ndi? Jogo parkiran sepeda kancane ya susah. Jadi anak komunikasi harus tampil beda dong. Karena harus bisa mampu dikomunikasikan. Nah disitulah dengan KKN itu Anda mengubah budaya-budaya di sekitar yang dulunya tidak ada pembelajaran kelompok bagi anak SD. Kamu ciptakan di situ budaya belajar kelompok misalkan nanti. Oke, masyarakat ternyata tidak mengenal namanya toga. Di pekarangan rumah banyak lahan kosong yang tidak diberikan tanam-tanam toga. Anda tampilkan di situ. Anda membangun budaya teman-teman. Apalagi sampah. Sampah berserakan, plastik berserakan, Anda buatkan bank sampah, Anda kasih solusi supaya orang-orang itu punya penghasilan. Ya, Anda kumpulkan itu, plastik itu dijual menjadi penghasilan. Itu budaya, Anda merubah budaya teman-teman. Itu orang komunikasi. Itu loh. Jadi di ilmu komunikasi ini, Anda itu, bagi yang tidak tahu, apa sih kamu mlebu komunikasi? Cek pinter tak komunikasimu. Apa selama ini kan bisu dah kok belum benang komunikasi. Akhirnya orang kan seperti itu. Apa sih yang dipelajari komunikasi itu? Yang dipelajari dalam komunikasi adalah bagaimana kita mampu mengkomunikasikan lingkungan-lingkungan sekitar kita, diri kita, untuk bisa ditampilkan kepada diri maupun masyarakat. Itulah intinya di komunikasi itu. Ada komunikasi interpersonal, ada psikologi komunikasi, ada komunikasi politik, komunikasi organisasi, bagaimana Anda mampu mengkomunikasikan organisasi Anda. Ada komunikasi kelompok, apa yang terjadi dalam kelompok itu. Itu loh komunikasi itu. Ada komunikasi media, komunikasi massa. Ya bagaimana media itu berbicara, yang bisa kita komunikasikan. Sehingga menjadi enak ketika ditonton, enak dirasakan oleh masyarakat. Ya, itu memang orang komunikasi. Nah, supaya itu enak, maka kamu harus menjadi orang enak juga. Ya kan? Jangan asal ngomong, semua harus punya framing, ada referensi. Nanti kalau orang sudah gampang ngomong, murah ngomong, tanpa data, tanpa kebenaran, itu namanya pembual. Aku kalau mengatakan provokator itu orang, siapapun itu. Bah tokoh agama, bah tokoh masyarakat. Ketika kamu ngomong benar yang kamu ngomong. Mari kita rukun bersama, mari kita NKRI. Tapi kalau kamu udah punya data yang mau ngomongkan tentang kebenaran itu, nonsen, kamu provokator ternyata kamu. Maka itu kita tidak boleh menjadi provokator. Kita memang seorang komunikator, tapi jangan menjadi provokator. Supaya nggak jadi provokator, buatlah informasi-informasi yang sangat mendalam terkait informasi-informasi itu. Mas, jadi PKI gaya baru sih ya apa ya? Aku dhewe gak gaya baru apa sih?
PKI gaya baru sing ya apa sih gaya baru itu? Sampai ada tuduhan bahwa terbesar PKI ini sudah menyusup di anggota dewan. Cek medeni ngene rek. PKI menyusup nang anggota dewan. Itu bisa nggak data itu ditunjukkan kepada kita siapa saja mereka itu? Teroris. Tahu itu Densus. Dan itu tidak bisa dikonsumsi publik. Kalau dikonsumsi tahu lah, berarti gak ditangkap lah, Melayu wongnya. Tapi Densus mampu menunjukkan kepada masyarakat bahwa ini loh tertangkap. Ini loh ada Densus. Di masyarakat ini loh, yang tidak diketahui oleh orang-orang sekitar itu ada ternyata teroris. Densus yang tahu itu, teman-teman. Dan itu fakta, disiarkan di televisi. Dan bukan main-main itu. Tapi yang namanya orang-orang saat ini yang ngomong, gampang ngomong itu, baik tokoh-tokoh itu semua. Ngomong yang PKI, lah sampean nggak ngerti sih Pak Gogo. Lah iya nek kepingin ngerti, tunjukkan data itu. Jangan asal ngomong. PKI gaya baru itu yang bagaimana? Gitu loh. Ini kan nggak jelas teman-teman konsep itu. Ya. Biar Indonesia ini sumpah, ojo ditambahi perkara-perkara sih nggak jelas gitu loh maksud saya. Jadi semua ini masalah harus jelas, harus ada bukti apa. Yang dimaksud PKI gaya baru paham yang bagaimana? Merubah Pancasila, kapan Pancasila dirubah? Pancasila sampai sekarang ya seperti itu. Ada yang ingin merubah Pancasila, sopo yang ingin merubah. Ayo ini berjetan masalah Pancasila bagaimana? Kita lihat siapa yang ingin merubah. Ngomong-ngomong merubah Pancasila, Pancasila harus dirubah. Iku mesti ngomong kepingin merubah Pancasila itu berarti tidak paham dengan Pancasila. Ada yang salah tak dengan Pancasila. Nomor satu ketuhanan yang Maha Esa. Apakah ada yang salah dengan kata-kata ketuhanan yang Maha Esa? Ada yang salah dengan kata-kata ketuhanan yang Maha Esa? Bahwa ketuhanan yang Maha Esa itu setiap warga negara Indonesia dijamin kepemulikan agama, kepemulikan agama, dan tidak ada pemaksaan, tidak intimidasi terkait orang itu memeluk agama yang dipilih. Oh no, mengancam-ancam tentang kon pindah-pindah agama sakarmu. Memang itu keyakinanmu. Wis. Indonesia sangat demokratis masa itu. Sing sholat to, sing riyo. Sing Natal. Tidak ada intimidasi. Semua dijamin oleh negara. Kalau ada Natal diancam, ada hari Lebaran diancam, berarti itu adalah provokasi. Dan itu musuh negara. Karena sudah bertentangan dengan ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ada yang salah dengan kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketika kabar minallahnya orang seseorang itu dengan Tuhannya dengan bagus, maka manusianya harus berjalan dengan bagus. Hubungan kamu dengan Tuhan bagus, otomatis hubunganmu dengan manusia bagus, teman-teman. Kalau sudah hubungan dengan manusia baik, maka kamu bisa bersatu, namanya persatuan Indonesia. Kalau sudah bersatu, maka kamu bisa berkomunikasi kelompok, kamu bisa berdiskusikan, kamu bisa bermusyawarah yang namanya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, permusyawaratan dan sebagainya itu. Kalau sudah bermusyawarah, dimungkinkan kamu harus adil. Nah ini kok ngomong katanya merubah Pancasila yang salah. Ada pertanyaan dari penyuluh. Ada cerita, ini cerita rek. Waktu di Madura itu ada cerita. Seorang anggota TNI memberikan pemahaman tentang Pancasila di Madura. Ayo Pak, siapa yang di sini yang paham dengan Pancasila? Ada yang ngacang ke tangan. Saya Pak. Ayo Pak, apa Pak? Sila ketiga itu. Sila ketiga Pak? Iya apa Pak sila ketiga itu? Indonesia kompak Pak. Sila persatuan Indonesia, di Indonesia kompak. Ya. Ini cerita lucu. Jadi teman-teman, itulah krisis komunikasi kita di Indonesia itu. Siapa yang bisa merubah kalian lah orang-orang komunikasi ini yang harus mampu merubah lingkungan kita, jangan ikut-ikutan yang tidak jelas. Ayo kita berdoa, mudah-mudahan segala permasalahan ini bisa terselesaikan, bukan sesuatu yang akan menambah masalah, jadi masalahnya diselesaikan, berkomunikasilah dengan baik satu sama lain. Ya, ada pertanyaan? Ada pertanyaan teman-teman? Tidak Pak, lanjut. Oke. Ini kok sing wedok mek Deva tok ya sing tampil liyane mana ndak ada. Oke. Pak, saya mau bertanya. Iya, udah. Kan tadi tentang konsep diri itu kita itu harus berpikir baik, positif terus ya Pak. Oke. Terus kalau semisal kayak kan kalau pemikiran positif itu akan langsung kerespon ke otak, kita pasti bisa ya. Tapi Ya. kalau semisal
kalau saya tuh sering gini Pak, kalau contoh kayak bisnis gitu ya Pak, saya pasti bisa gitu. Tapi di satu sisi tuh respon dari beberapa orang itu kurang. Itu kan kadang saya tuh kok ngedown kayak gimana gitu ya Iya. Pak. Terus saya tuh masih punya mikiran kalau apa-apa itu mesti 2 plan ya. Saya pasti bisa ini Bismillah kayak judul ya. Kalau ngefilm kayak judul proposal atau apa, judul ini Bismillah pasti bisa. Tapi kalau saya nggak bisa, saya itu mau buat plan kedua itu dinamakan, kalau saya nggak bisa itu tetap masih dinamakan pemikiran negatif apa positif Pak? Ya, tetap aja positif Pak. Jadi ketika pertama kamu gagal, kedua gagal, berarti kan ada sesuatu yang harus dievaluasi. Tapi keyakinan itu tetap aja kita buat. Kenapa kita harus menggagalkan keyakinan? Hanya karena sesuatu yang pertama kita, disitulah keilmuan. Jadi maaf, kegagalan itu kan sesuatu yang memang harus kita evaluasi supaya kita sukses. Nah itulah keyakinan penting. Untuk mengembalikan sukses itu maka butuh keyakinan ketika Anda mengalami kegagalan. Jadi banyak, tetap keyakinan itu harus kita pakai ya. Tetap sukses itu tetap. Tapi evaluasi tetap kita pakai juga. Bukan hanya sekedar yakin tok, kita tidak mau mengevaluasi ya. Tidak akan ketemu itu. Tidak akan ketemu. Jadi keyakinan tetap dipakai. Insya Allah akan terjadi pada momen yang lain. Katakanlah, ya anggaplah Tuhan ini baik kok. Tuhan ini baik, tapi mungkin tidak ini jalanku. Ya kan? Tuhan akan mengganti dengan jalan yang lain. Tapi ingat, ketika Anda katakan ini bukan jalanku, itu meninggalkan ilmu yang harus kamu pelajari. Itulah luar biasanya hikmah. Makanya ada yang mengatakan guru sejati adalah pengalaman yang terbaik. Jadi tidak ada guru yang terbaik di dunia ini, adalah pengalaman itu teman-teman. Pengalaman yang kamu peroleh itulah guru yang sejatinya. Untuk bagaimana kamu bisa sukses kembali. Jadi orang besar itu jangan dilihat dari hasil, tapi prosesnya bagaimana. Orang-orang sukses itu ada proses di balik itu. Kita tidak bisa melihat, wih, enak ya dagang kok rame ya, sukses dodolan bakso tok rame. Saya tak niru dodolan bakso, tidak. Anda tidak mempelajari prosesnya bagaimana terlebih dahulu. Pelajari prosesnya, teman-teman. Ketika Anda yang suka kemah, hiking, suka mendaki gunung, ketika Anda sudah mencapai di puncak, dilihat orang, wong gitu Pak, itu tuh gini Yohan. Tapi Anda tidak melakukan prosesnya bagaimana? Pas digendong. Ya lah, tiba no kon bisa munggah cuwili gimana tiba no digendong tok di sini. Jadi kesuksesan tidak bisa dilihat dari sisi hasil. Kesuksesan adalah proses, Pak. Ya, dengan keyakinan itu insya Allah jalan itu pasti ada. Ya, terus berkarya terus, Pak. Insya Allah terlatih itu nanti. Siap, makasih. Ya. Ayo, ada lagi. Teman-teman, Pak Uku mau menginformasikan. Di sini kan ada penanggung jawab mata kuliah ya. Siapa? Penanggung jawab mata kuliahnya Pak Uku siapa? Ada nggak? 3A2? Mungkin belum masuk, Pak. Oke, enggak masuk, enggak apa-apa. Pak Kukuh itu insya Allah aktif kuliah, mata kuliah itu aktif, ngajar itu aktif insya Allah. Jangankan yang online begini teman-teman, offline aja Pak Kukuh aktif. Pak Kukuh pernah, ya bukan pernah sih, Pak Kukuh selalu memberikan catatan kepada kakak kelas kalian. Jangan sekali-kali teman-teman memastikan untuk Pak Kukuh apakah hari ini, atau mengingatkan, enggak usah mengingatkan. Insya Allah Pak Kukuh sudah punya jadwal, sudah tahu kok kewajiban Kukuh, Pak Kukuh mengajar itu satu. Yang kedua, juga teman-teman tidak perlu untuk mengingatkan itu ya. Yang kedua, tidak perlu menanyakan Pak apakah hari ini kuliah, tidak perlu juga. Selama tidak ada informasi atau tidak ada kegiatan penting, Pak Kukuh itu pasti akan memberitahu ketika Pak Kukuh tidak bisa mengajar. Jadi teman-teman tidak perlu memastikan itu. Dalam kondisi sakit, insya Allah Pak Kukuh juga tetap mengajar. Walaupun, maaf, Pak Kukuh tidak pernah sakit. Selama Pak Kukuh menjadi ngajar, insya Allah, ya bahkan Pak Kukuh sombong, enggak ya. Insya Allah Pak Kukuh walaupun sakit pun juga bukan sesuatu yang paling ya capek begitu aja deh. Masuk angin, sudah cukup air hangat sudah, insya Allah sudah sembuh lagi. Malam hari pun masih itu, saya pakai jaket ngajar, tetap bisa fight. Tuh. Terlebih apalagi kondisi hujan misalkan. Teman-teman, terutama teman-teman malam itu, mesti ragu ketika dengan malam hari ketika menjelang mau berkuliah sore sudah mendung gelap gitu. Pak, mohon maaf, mau memastikan apakah kita kuliah ya Pak? Ini kan mendung gelap. Saya katakan, apa hubungannya mengajar dengan mendung? Pak Kukuh walaupun hujan, Pak Kukuh datang.
Tapi yakinlah, selama perkuliahannya Pak Kuku, terkait dengan musim hujan ini, hujan itu tidak akan menyertai kamu ketika kamu berangkat. Dan alhamdulillah teman-teman, walaupun hari ini katakan hujan sampai sore, malamnya terang sudah. Jadi yang bekerja itu bisa tetap masuk kelas tanpa harus berbahasa-bahasa kuyup. Artinya mindset positif itu yang harus kita berikan. Dan doa-doa itu juga harus kita berikan. Tuhan, izinkan saya menjumpai anak-anak yang saya cintai. Itu aja bahasa saya, sederhana kok. Akhirnya sama Tuhan diredakan itu hujan, insya Allah. Jadi selama saya mengajar teman-teman, baik offline, apalagi online seperti ini, yang online gini kan enak, bisa berteduh, bisa ngopi juga. Enaknya kan di situ, teman-teman juga bisa, ya duduknya juga seenaknya lah, yang penting bisa nonton kan. Kalau offline, aku tidak pernah, selama tidak hujan batu, saya gitu kan, selama hujan tidak batu, aku datang. Gerimis, aku datang kok. Jangankan gerimis hujan itu, aku datang. Ya, oke, ada lagi? Pertanyaan? Lanjut, Pak. Yuk, lanjut. Mungkin cukup di sini, teman-teman, perkuliahan Pak Kuku. Kita ketemu pada materi yang berikutnya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Kuku ini bisa bermanfaat, menambah sebuah perubahan bagi kalian semua. Amin, 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 ya rabbal alamin. Oke, sebelum Pak Kuku akhiri, bisa Pak Kuku absen, mungkin.